Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul obrolan Luna Maya dan dokter hewan Indro soal virus corona tuai kritik Fadly John sebut membahayakan. Beritanya datang dari tribunjambi.com. Percakapan artis Luna Maya dengan seorang dokter hewan bernama Indro Cahyono tuai kritik dari banyak pihak. Di antara materi pembicaraan yang tuai kritik adalah soal COVID-19 yang disebut tak membahayakan. Dr. Indro Cahyono dianggap telah berbicara melampaui kewenangannya sebagai dokter hewan. Salah satu kritik dari politikus Fadly John. Fadly John menganggap statement dari Dr. Gigi Indro bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang salah dalam memahami virus corona akibat statementnya. Seorang dokter spesialis jantung, Berlian Indriansyah Idris, turut membantah pernyataan Indro Cahyono yang menyebut COVID-19 tidak ganas dan tidak mematikan. Melalui akun Twitternya, Dr. Berlian mengatakan video Luna Maya dan Dr. Indro Cahyono yang menyebut COVID-19 tidak berbahaya berpotensi membuat masyarakat meremehkan corona. Berlian mengatakan dia merasa perlu meluruskan pernyataan Dr. Indra Cahyono karena menimbulkan polemik dan banyak warga yang bertanya. Ia kemudian mengklarifikasi satu persatu penjelasan Dr. Indro melalui kuitnya. Dari sebagian besar yang meninggal dalam pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID. Penjelasan Dr. Berlian seperti namanya, Survive Acute Respiration Syndrome. Virus ini menyebabkan gangguan pernapasan akut berat akibat kerusakan pada paru yang membuat gagal napas bahkan kematian. Kita sebaiknya tidak menghubungkan COVID ini dengan kematian. Penjelasan Dr. Berlian menjelaskan poin 1, COVID-19 ini menyebabkan kematian. Kalau tidak berhubungan dengan kematian, untuk apa dihitung jumlah korban yang meninggal? Hari ini saja sudah ada total 496 orang yang meninggal di Indonesia. Kalau saya kena, mungkin demam, pilek, batuk, agak-agak sesak napas selama seminggu. Penjelasan Dr. Berlian ini seperti meremehkan spektrum gejala yang mungkin dialami dari tidak bergejala sampai gagal napas. Mereka yang sembuh banyak yang melaporkan sesak yang menyiksa dengan kemungkinan merusak paru permanen. Penjelasan Dr. Berlian berbentuknya antibodi tidak menjamin kekebalan mutlak dari reinfeksi. Ada yang dilaporkan kembali positif. Selain itu, makin banyak pasien sehat berusia muda yang meninggal karena reaksi sistem imun yang berlebihan. 2 minggu pasca infeksi antibodi paling tinggi sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan. Penjelasan Dr. Berlian, bila memang sebagian besar sembuh, kenapa hari ini 16/4 dilaporkan angka kesembuhan hanya 9,9% dari keseluruhan kasus terkonfirmasi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, iya, tapi tak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Penjelasan Dr. Berlian ini jelas salah. Lihat poin 1 dan 2 dan sangat berpotensi membuat masyarakat abai. Kalaupun tidak meninggal terjangkit COVID-19 menyakitkan, kalau tidak berbahaya, kenapa ada PSBB? Hidup kita bukan angka, tidak ditentukan dengan statistik. Penjelasan Dr. Berlian betul, karena itu satu nyawa pun sangat berharga. Kita harus cegah agar tidak tertular. Sakit COVID-19 itu tidak enak, apalagi kalau sampai meninggal. Luna menguatkan lagi bahwa yang meninggal adalah karena komplikasi, bukan karena virus corona sendiri yang diaminkan oleh Dr. Indro. Penjelasan Dr. Berlian, atas dasar itu Luna menyimpulkan agar kita jangan panik. Betul, kita tak boleh panik, tapi juga tidak boleh abai dan jangan atas dasar yang salah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel blog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.